dan tempat, tapi Roh Allah bisa bekerja di hatimu, saudara. Kami siap dengan isi hatimu dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sekali lagi kita akan memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat lagi kita berjumpa di tempat ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari yang bersuka cita, saudara, di mana situasi membuat kita berpikir, saudara, apa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita, ada pengetahuan yang telah Tuhan beri, sehingga membuat suatu acara atau ibadah yang sama seperti ini. Ada beberapa minggu kita lewati, saudara, dan hari ini kita bisa beribadah dengan acara yang sama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, mari saudara lihat situasi akhir ini, di mana bagi pribadi saya, saudara, ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa situasi ini Tuhan juga bisa berbicara. Katakan amin, saudara. Situasi ini memaksa kita untuk melakukan hal yang seperti ini. Tidak ada perjanjian antara negara-negara dengan yang lain. Tidak ada perjanjian, saudara, untuk menghentikan beberapa ibadah di gereja-gereja. Tidak ada, saudara. Tapi keadaan ini Tuhan mau bicara kepada kita bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika melihat situasi, ada tanda-tanda di akhir zaman yang Tuhan ingin sampaikan, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara bisa lihat dalam perjanjian baru diurai, saudara, bagaimana ada tanda-tanda akhir zaman. Ada perang, banyak muncul nabi-nabi palsu, saudara. Ada pengajaran-pengajaran sesat yang mulai nampak hari ini. Dan ini terbuka, saudara. Bahkan, saudara, terjadi tanda-tanda, baik ada yang di langit, di darat dan di laut, saudara. Ada penyakit seperti ini. Inilah salah satu tanda bagaimana Tuhan mau berbicara di hati saya dan saudara. Haleluya. Mari sama-sama, saudara, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan, apa bagian kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Mari saudara, kalau saudara tidak keberatan, sekali lagi saudara yang di rumah, mari kita berdiri bersama, kita buka dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kalau saudara tidak keberatan, kita akan baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3, saudara. Baik saudara yang pelayan yang melayani pada kesempatan siang hari ini di gereja, dan saudara yang di rumah, kita baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlanjut tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 baca dengan keras, saudara, katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat
munculnya nabi-nabi palsu dan sebagainya, saudara. Ada penyakit, ada gempa bumi, ada tsunami dan sebagainya. Tapi ini salah satu yang muncul di ayat sana. Ayat pertama dikatakan begini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan baik, saudara. Keadaan yang sukar ini yang memaksakan kita melakukan hal seperti ini. Situasi yang bisa Tuhan rasakan, baik itu di keluarga. Saya tahu, saudara, ada berapa keluarga mungkin dalam keadaan untuk mencari sesuatu, hidup dalam kesukaran, bahkan mungkin dalam pekerjaan dan sebagainya, saudara. Hidup dalam keadaan yang sukar sekali, saudara. Dan ini yang terjadi. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan mau berbicara di hatimu, saudara. Haleluya. Tuhan mau beri pesan kepada kita. Kenapa harus terjadi? Dan mau atau tidak mau, saudara, kita harus terima kenyataan ini. Haleluya. 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 Mari, saudara, sebelum kita lanjut kepada kebenaran firman Tuhan menjadi ayat pokok kita, coba saudara lihat dalam Hakim-Hakim pasal 2. Coba saudara lihat. Mari, saudara perhatikan di sana. Ada satu cerita kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Alkitab dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, saudara. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Perhatikan, saudara. Angkatan apa itu? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga firman Tuhan katakan mereka menyakiti hati Tuhan. Perhatikan, saudara, ada satu generasi bangsa Israel pada waktu itu yang hilang, saudara. Moralitas mereka menurun, sama dengan yang orang baca tadi dalam 2 Timotius 3 tadi. Perhatikan, ada masa ketika itu bangsa Israel kehilangan generasi angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, perhatikan, saudara. Coba saudara lihat dalam ayat 6, Hakim-Hakim 2 ayat 6. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Perhatikan, bangsa Israel masih beribadah kepada Tuhan hanya sampai kepada generasinya Yosua dan tua-tua yang masih hidup setelah Yosua. Mereka masih beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saudara baca ini firman Tuhan, saudara, bangsa Israel setelah ayat yang ke-8 dan 9, saudara, setelah Yosua mati, saudara, yang terjadi mereka sepertinya kehilangan mimbar, kehilangan yang namanya pemimpin untuk memimpin mereka. Sampai firman Tuhan catat dan tercatat jelas bahwa generasi sesudah Yosua mereka hilang, menyakiti hati Tuhan, melakukan kejahatan. Dan firman Tuhan katakan mereka tidak kenal
Tapi itu tidak menutupi, saudara, kalau kita bisa beribadah hari ini, saya mau katakan itu semua karena Tuhan sayang buat orang. Katakan amin. Haleluya. Apapun situasi, firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Situasi seperti bangsa Israel, sepertinya mereka kehilangan. Kenapa mereka hilang? Karena ada satu suasana pengajaran pada bangsa Israel yang mereka tidak lakukan. Apa itu pengajaran, saudara? Suasana apa yang hilang dari bangsa Israel sehingga generasi yang dicatat di Alkitab mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan? Coba saudara buka dalam Ulangan pasal 6. Ya, saya akan bacakan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini suasana ini yang hilang di angkatan Yosua. Setelahnya itu, saudara, dikatakan firman Tuhan, ini suasana ini yang hilang. Haruslah, ayat 7, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Perhatikan, kenapa generasi setelah Yosua ada yang hilang? Karena suasana yang Tuhan perintahkan seperti ini hilang dari bangsa Israel. Keadaan ini seperti keadaan yang sekarang, saudara. Di gereja-gereja, di rumah-rumah kita, banyak kehilangan pengajaran seperti ini. Fungsi seorang bapak hilang, fungsi seorang ibu hilang. Makanya anak-anak jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan tercatat di firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 tadi, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara perhatikan ayat 5, mereka beribadah. Saudara, ini generasi sepertinya mereka sedang beribadah, tapi firman Tuhan katakan mereka beribadah tapi kehilangan kuasa ibadah. Ini saudara yang bilang, pengajaran di rumah-rumah sudah mulai hilang, saudara. Kalau waktu ini Tuhan sudah beri, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang sempat melihat acara ini atau ibadah live ini, saya mau katakan, perhatikan baik, saudara harus jadi imam dalam rumah. Buat generasi menjadi kesukaan dari Tuhan. Kalau saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan, percaya saudara, Tuhan punya tanggung jawab atas hidupmu. Haleluya. Percaya saudara. Kenapa saya katakan ini hilang? Kalau di gereja, saudara, seperti contoh pada hari ini, orang beribadah paling tinggi 1 jam. 1 jam beribadah. Hamba-hamba Tuhan berbicara di tempat ini. Kami menyampaikan firman Tuhan paling tinggi 1 jam menyampaikan firman Tuhan. Selebihnya, saudara, ada 23 jam orang tidak tahu kemana. Dan saya mau katakan, ibadah yang paling lama itu adalah ibadah di rumah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa pemimpinnya? Siapa yang mengajarkannya? Kalau saudara tidak kehilangan generasi, mari mulailah bangun mesbah di rumahmu, saudara. Haleluya. Tuhan punya kerinduan. Kalau pintu gereja tertutup, sekali saya katakan, kalau pintu gereja tertutup, tapi
Tapi mimbar-mimbar di rumah kita, mimbar-mimbar gereja kita akan semakin menyala di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Percaya saudara, Tuhan akan berbicara di hatimu. Karena apa? Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Saudara sudah dengar firman Tuhan berapa hari lalu sampaikan oleh Bapak Gembala. Kita lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena apa saudara? Kita berperang bukan karena kita sudah kalah. Kita berperang memulai peperangan dari kemenangan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih menang. Katakan amin. Haleluya. Mari kembali pada ayat pokok sebelum kita tutup saudara. Dalam 2 Timotius tadi saudara. Bahwa di mana pada hari-hari ini terjadi masa yang sukar. Kalau saudara perhatikan baik-baik, banyak kejadian ini yang terjadi. Dan ini sudah terjadi saudara. Bahkan tidak terjadi di mana-mana. Dia ada di rumahmu saat ini saudara. Haleluya. Tapi puji Tuhan saudara, kalau generasi bangsa Israel bisa hilang karena tidak ada pengajaran yang diajarkan dari rumah ke rumah. Pertanyaannya saudara, pada zaman kita sekarang, apakah generasi ini bisa hilang sama seperti bangsa Israel waktu itu? Tapi puji Tuhan, sore kesalahan Tuhan, kabar baik hari ini, kita punya generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Mari saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Saya akan bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Firman Tuhan ini sama dicatat dalam 2 Timotius 3 tadi saudara. Diawali dengan kata pada hari-hari terakhir. Tapi tadi proyek yang di dalam 2 Timotius 3 itu bagaimana mereka beribadah. Dan itu salah satu generasi yang menurut moralitas mereka. Tapi puji Tuhan, kabar baik hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang luar biasa dalam Tuhan. Ayat 17 sekali saya baca. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan. Catat baik. Bahwa aku, Tuhan sendiri yang berbicara, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, pastikan saudara di rumah kita masing-masing, saudara yang menjadi generasi yang dipersiapkan Tuhan, generasi yang penuh dengan kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Siapakah yang memperoleh pencurahan Roh Kudus itu? Firman Tuhan catat demikian. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kita tunggu saudara. Mungkin di rumahmu, anak-anakmu, engkau sedang mempersiapkan moralitasnya supaya semakin hari semakin menuju kepada Tuhan. Saya mau katakan, satu saat kita akan dengar dari mulut mereka. Mereka akan bernubuat demi nama Tuhan. Haleluya. Bukan cuma sampai di situ, firman Tuhan katakan, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Wow. Haleluya. Saudara, catat baik-baik. Pemuda dan remaja yang sudah mulai hilang dari gereja, sudah mulai hilang cara tingkah lakunya seperti yang dicatat dalam 2 Timotius tadi saudara. Saya mau katakan, yang bisa merubah itu hanyalah kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Saudara akan diberikan karunia penglihatan. Dan firman Tuhan katakan, orang-orangmu yang tua, bukan cuma anak-anak, bukan cuma pemuda, tapi saudara yang ada di rumah, saya katakan, dengar baik, orang tua juga akan mendapat mimpi dari Tuhan. Mari, Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang betul-betul untuk menciptakan
suatu hal yang luar biasa, pasukan yang luar biasa dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi akhir zaman ini. Pertanyaan yang paling terakhir, kalau demikian, bagaimana dengan cara Tuhan bisa dapat itu karunia mimpi, penglihatan, pernubuatan seperti firman Tuhan di akhir zaman ini? Caranya saudara, mari kita lihat jawabannya. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Perhatikan, saya akan bacakan saudara sebagai ayat yang terakhir. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saudara mungkin tidak berkumpul di gereja sini, tapi saudara sedang berkumpul dengan keluargamu di rumah sakit. Pastikan saudara mendapat lawatan Tuhan. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saudara catat baik-baik. Bukan nanti datang ke gereja atau di tempat-tempat KKR yang besar, tapi hari ini ketika saudara merespon firman Tuhan, saya mau katakan, ketika saudara berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan melawat saudara. Percaya saudara. Di mana mereka duduk. Haleluya. Saudara di rumah sedang duduk. Bukan duduk di mana-mana saudara, tapi saudara sedang duduk di rumah. Roh Tuhan akan melawat saya dan saudara. Kapan saudara? Hari ini, ketika saudara tidak mengeraskan hati, Tuhan akan melawat saya dan saudara. Haleluya. Mari saudara, main musik, singers. Haleluya. Percaya saudara, berikan 2-3 menit ke depan. Saya memastikan saudara kembalikan lagi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan sampai generasi hilang saudara. Anak-anakmu hilang. Mari mulailah mengajar mereka di rumah-rumah. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus.